Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, senantiasa diberkati, dilindungi, dan diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih menaungi kami hingga saat ini. Kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang, dan pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar. Ya Bapa, saat ini kami bersujud di hadapan-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau bimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami dengan benar segala perintah dan kehendak-Mu lewat firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pagi ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita baca bersama-sama. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mencintai orang yang mencintai kita tidaklah sulit. Namun tidak demikian dengan mencintai orang yang tidak mencintai kita, apalagi mencintai orang yang menjadi musuh kita. Tetapi hukum baru yang dicanangkan Yesus Kristus tidak memberikan tempat bagi adanya musuh dan kebencian. Tindakan yang paling sulit untuk dilakukan adalah mencintai musuh kita, atau mencintai mereka yang telah menyakiti kita, mereka yang telah berbuat tidak baik kepada kita, dan mereka yang terus menyakiti kita. Kasih sejati mampu mengatasi segala hambatan dan kesulitan. Pada dasarnya, kita diharapkan melihat kenyataan ini, yaitu bahwa orang yang membenci sebetulnya pantas dikasihani. Ia akan kehilangan kasih, maka harus dibantu dalam menghayati kasih dengan cara yang baru.
Menjadi seorang Kristiani adalah perjalanan ke batas terjauh ego kita. Kita diminta untuk mengasihi musuh. Tidak mudah, tetapi bukankah Yesus telah menjadi contoh bagi kita? Dalam derita, Yesus masih mampu mengampuni orang-orang yang menghina, menghujat, meludahi, dan menyalibkannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membuka hati kita untuk mengampuni sesama? Apakah kita mau mencoba mencintai mereka yang menyakiti kita? Apakah kita mau mencoba menghilangkan kebencian apapun yang ada di dalam hati kita? Di saat kita mampu mencintai mereka yang telah menyakiti kita, di saat kita mampu memaafkan, dan di saat kita mampu menghilangkan kebencian dalam hati kita menjadi bebas dari belenggu iblis, dan kita membebaskan diri dari segala bentuk emosi negatif, pikiran jahat, dan menyakitkan. Yesus mengasihi kita semua, siapapun kita, dan dosa apapun yang telah kita lakukan. Kasih Yesus yang tak terbatas ini selalu ada untuk kita. Namun kita juga sadar bahwa neraka itu ada kerajaan iblis di mana mereka yang tidak berbuat baik dan mereka yang terus menolak kasih Yesus ditakdirkan untuk tinggal di sana. Marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau kami puji karena hari baru yang boleh kami alami dan kami jalani hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas siraman firman-Mu pagi hari ini bagi jiwa kami. Pada diri kami, Engkau menghendaki perbuatan kasih yang total. Untuk dapat mengasihi musuh kami ingin membuka diri kami terhadap karya Roh-Mu sendiri untuk menjalankan sabda ini yang dengan kekuatan kami sendiri sulit untuk dilaksanakan, tapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami akan mampu untuk melaksanakannya. Ya Bapa, ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu dan mengikuti teladan-Mu, yaitu mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan membenci diri kami, agar mereka senantiasa berada dalam naungan kasih pengampunan dan berkat-Mu. Bantulah kami untuk membuang segala rasa dendam, amarah, sakit hati, dan akar kepahitan yang selama ini membelenggu hati kami, sehingga kami kehilangan sukacita. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menjalani aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya berkat dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah penuh. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.